Ya, sobat muda semuanya, jumpa lagi dengan saya Krisna Siregar. Dan kali ini udah episode ke 9 ya, episode 09. Dan pada episode ini saya akan membahas tentang apa yang kita sebut dengan inversion atau inversi ya. Inversi itu apa? Nanti dulu, sebelumnya jangan lupa subscribe dan like semua video-videonya. Oke? Ya, langsung saja kita nggak usah buang waktu panjang. Langsung aja saya ke piano. Ya, jadi seperti tadi sudah saya singgung sebelumnya bahwa pada episode ini kita akan membahas tentang yang namanya inversion atau inversi. Ya, oke. Pertama-tama yang harus kita ketahui apakah inversion itu atau inversi. Ya, inversion atau inversion atau inversi itu adalah posisi lain dari sebuah chord. Ya, jadi dengan quality chord yang sama persis, tapi ini posisi lainnya. Ya, jadi langsung aja contoh saya langsung ke contohnya ya. Jadi kita pakai chord yang paling simpel dulu, yaitu C major triad misalnya. Semuanya tahu udah. Kemarin kan udah nonton video-video yang saya sebelumnya ya. Jangan bilang nggak ngerti, karena kan kalau nggak ngerti ya mendingan nonton dulu gitu loh. Jadi susah jelasinnya juga ntar. Oke, C major triad ya misalnya kan C major triad ini. C, E, G ya. Nah, ini namanya aja C major triad. Jadi satunya adalah C, ya kan? Terus habis itu 3 dan 5 yang mana adalah E dan G. Nah, C major triad jadi rootnya di mana? Ya C. Ya. Oke. Nah, ini berarti namanya apa? C major triad root position. Oke. Nah, kalau posisi lainnya gimana sih maksudnya? Oke. Ada dua posisi lain untuk triad chords, yaitu first inversion atau inversi 1, yang mana jadi gini. Ini kan C E G ya. Tinggal C-nya dipindah ke sini nih. Ya. Nah, oke. Jadi E G C alias 3, 5, 1 ya. Oke, sampai sini ngerti ya? Ya, ini inversi 1 atau first inversion. Ya, jadi C major triad root position, C major triad first inversion. Lalu ada lagi nggak? Ada. Gimana? Ya E-nya kita pindah ke sini. Ya. Jadi sekarang jadi G C E atau 5, 1, 3 ya. Jadi tadi kan 1, 3, 5. Oke. 3, 5, 1 ya. Dan 5, 1, 3 ya. Nah, kalau ini misalnya di inverse lagi gitu ya. G-nya di take out, dipindah ke sini. Ya, mudah-mudahan kelihatan nih di kamera. Ya, ini sebenarnya posisinya balik lagi ke root position, cuman 1 oktav lebih tinggi ya. Cuman ya posisinya ini sama dengan ini, yaitu C major triad root position. Lagi ini chord C major triad ya. Root position, first inversion, second inversion, atau posisi awal, inversi 1 dan inversi 2 ya. Begitu juga dengan quality yang lainnya. Jadi misalnya C minor triad sama ya. Root position, first inversion, second inversion ya. Posisi awal, inversi 1, inversi 2 ya. Ke diminish juga sama ya. Root position, first inversion, second inversion ya. Augmented ya. Root position, first inversion, second inversion
sama semua. Dilatih di semua kunci. Terus gimana kalau dengan chord 7 chord atau 4 note chords gimana? Ya sama, ya sama. Jadi misalnya contoh yang paling gampang C major 7. Ya. 1 3 5 7 nih, ya. 1 3 5 7, ya. C E G B do mi sol si, ya, do mi sol si. Nah, ini adalah apa? C major 7 root position alias posisi awal, ya, posisi asalnya, posisi akarnya. Nah, apa namanya? Kalau first inversionnya gimana? Atau inversi satunya? Gampang ya, ini C-nya di take out, dang, pindah sini, yes. Nah, ini C major 7 first inversion atau inversi 1, ya. Second inversionnya gimana? Ya jadi megangnya gini, ya. Jadi oke. Second inversionnya gimana? E-nya diangkat, dipindah sini. Ya. Ini C major 7 second inversion atau inversi 2, ya. Terus ini kan masih ada satu note lagi, yaitu B. Bisa nggak diinvers lagi? Ya bisa lah, ya. G-nya diangkat, taruh sini, pindah. Nih kelihatan nggak nih di kamera? Mudah-mudahan kelihatan. Das, ya. Ya, ini adalah C major 7 third inversion atau inversi 3. Oke? Ya. Jadi C major 7 root position. C major 7 first inversion, inversi 1. C major 7 second inversion. C major 7 third inversion. Oke, kalau di inverse lagi, ya balik lagi kayak root position lagi. Tadi kan udah saya jelasin. Nah, semua quality ya. Jadi itu C major 7. C7 sama ya. C7 root position, first inversion, second inversion, third inversion. Oke. C minor 7 sama juga ya. Jadi C minor 7 root position, inversi 1 atau first inversion, inversi 2 atau second inversion, inversi 3 atau third inversion, ya. Kalau di inverse lagi balik lagi ke root, cuman 1 oktav lebih tinggi, ya. Sama, oke. Nah, chord apapun berlaku sama. Mau ini half dim, ya, ini half dim sama. Oke, nah ini jangan lupa lagi-lagi LAGI dilatih di 2 tangan, ya. Lihat, misalnya gitu, ya. C minor, C7 2 tangan juga. C minor 7, ya. C half dim misalnya, ya. Dan sebagainya, ya, sama C dim, semua sama ya. Nah, ini latihan nomor 1, latihannya di 2 tangan. Nomor 2, semua chord, semua kunci. Jadi tidak terbatas ya. Jadi misalnya ya pindahin aja apa kayak dari terserah, mau kromatik boleh, mau ngikutin cycle of fifth boleh, ngikutin cycle of fourth boleh. Tapi yang jelas intinya harus 12 kunci dan semua quality. Jadi semua quality maksudnya apa? Major kalau triad ya major, minor, diminished, augmented, suspended ya. Kalau di 7 chord atau 4 note chords, major 7, dominant 7, minor 7, minor 7 flat 5 atau half dim, terus dim, terus apalagi misalnya major 7 sharp 5, ya semua chord itu ada inversinya, itu prinsipnya itu ya. Mau nanti kayak mau pakai minor 9 kayak mau pakai apa misalnya chord 13 kayak semua itu ada inversinya. Makanya chord 13 kalau dijembreng ya kan istilahnya dijembreng ya. Kalau chord misalnya C13 gitu ya. Kalau dijembreng secara root kan ini.
Tapi nanti kenapa kok bisanya mainnya begini? Ya karena main inversinya gitu loh. Oke? Ya, nggak harus gini terus kan. Nanti gunanya inversi itu adalah ketika kita main nanti kita bisa dapat posisi terdekat ke atau dari chord berikutnya ya. Jadi posisi terdekat dari chord sebelumnya dan ke chord yang akan datang atau chord sesudahnya. Jadi misalnya gini, dari D251 deh ya, D minor 7 ya, dari D minor 7 ini kalau di C ya, kalau di C duanya kan D minor 7, limanya apa? G7, satunya apa? C mayor 7 ya. Lah masa mau mainnya gini, D minor 7, G7, kalau kita nggak ngerti inversi atau kita nggak ngerti inversion, kita mainnya berarti root position semua, berarti jauh dong, ya kan? Nih. Ngapain gitu loh? Ya kalau lagunya temponya lambat masih nguber, ya kan? Kalau lagunya temponya cepet bisa botak kita kalau main kayak gini gitu loh, ya kan? Jadi apa namanya? Untuk lebih efektif cari posisi terdekat. Nah, G-nya gimana? Kalau dari D minor 7-nya seperti ini, G-nya apa ya harus ke sini? Kan jauh gitu loh ya. Jadi pakai inversi. Nah, oke. Ya, jadi D minor 7, G7, C mayor 7-nya juga deket. Nah, jadi kalau temponya pas 1, 2, 3, 4 kadang-kadang kita nggak sempet jadi misalnya 1, 2, 3, 4 itu masih ada jeda, tapi 1, 2, 3, 4 nah kalau misalnya dua ketuk gitu ya, jadi ya. Nah kayak gitu atau ya ini kan 252 ya atau nah itu nggak akan sempat kita misalnya halo ribet ya kan ya ribet amat ya kan, bisa yang simpel kenapa ribet ya kan, jangan nyusahin diri sendiri gitu loh. Jadi belajar inversi yang benar ya, jadi kan enak. Nah tangannya praktis. Oke, makanya latihannya 2 tangan. Kenapa kok 2 tangan? Ya kanannya kan juga harus bisa gitu loh, ya kan? Kanannya juga harus bisa. Nah, makanya latihan 2 tangan, semua quality dan semua semua kunci, semua chord, semua kunci. Oke? Ya, semoga penjelasan ini bermanfaat ya. Terima kasih. Ya, jadi sobat muda musik, itu tadi sedikit penjelasan saya tentang apa yang disebut dengan inversion atau inversi ya. Semoga penjelasan saya jelas dan bisa dimengerti. Tapi sebelumnya sekali lagi jangan lupa subscribe channel ini dan like semua video-videonya. Oke? Kita sampai ketemu lagi di episode mendatang. Oke? Makasih. Sampai jumpa. Thank you.